Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 19. Aku percaya bahwa gagasan seperti itu muncul di kepala Lembu Irit, sahut Nyai Wijisari, tetapi itu bukan pertanda bahwa Lembu Irit mencintai anaknya. Ia sekedar mencari kepuasan justru karena ia mendapat kepuasan ketika ia mendengar anaknya menangis melengking-lengking di panggang panasnya api. Orang tertua itu mengerutkan dahinya. Namun Nyai Wijisari itu berkata, "Sudahlah. Aku tidak mau mendengar lagi cerita ngeri itu. Yang penting aku akan pergi ke Padepokan Banyu Bening untuk mengambil anakku." "Kenapa kita harus mengambil anakmu dari padepokan itu? Bukankah masih ada cara yang lebih baik?" berkata Kiai Narawangsa. "Cara yang bagaimana?" berkata Nyai Wijisari. "Kita tidak usah membawa anakmu pergi. Tetapi seperti rencana kita semula, kita akan tinggal di kaki Gunung Lawu. Kita ambil padepokan itu dari tangan Banyu Bening. Lalu, bagaimana dengan Banyu Bening itu sendiri? Kita akan membunuhnya atau mengusirnya. Bukankah begitu?" Nyai Wijisari termangu-mangu sejenak. Ia nampak menjadi ragu-ragu. Sementara Kiai Narawangsa berkata, "Kau masih merasa sayang, kehilangan Banyu Bening." Nyai Wijisari pun berpaling. Nampak kerut yang dalam di dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kenapa kau bertanya begitu? Jadi kenapa kau ragu-ragu membunuhnya?" Justru Kiai Narawangsa lah yang bertanya. "Tidak. Aku tidak ragu-ragu," desisnya. Kiai Narawangsa itulah yang kemudian bertanya kepada pemimpin kelompok itu. "Menurut pendapatmu manakah yang lebih baik? Padukuhan Banyu Bening atau padukuhan kita di sini?" Orang itu ragu-ragu sejenak. Katanya, "Padukuhan kita ini adalah padukuhan yang paling menyenangkan. Kita sudah lama tinggal di sini." "Jawab yang sebenarnya." Kiai Narawangsa itu pun membentak, "Manakah yang lebih baik? Kita akan memilih, justru karena anak Nyai Wijisari itu berada di sana." "Jika aku boleh mengatakan yang sebenarnya, Kiai," suara pemimpin kelompok itu nampak ragu, "padepokan Kiai Banyu Bening nampaknya lebih besar dari padepokan kita di sini. Nampaknya padepokan itu berada di atas tanah yang subur. Sawah yang berada di seputar padepokan itu juga nampak subur. Aku kira sawah itu adalah sawah garapan para cantrik dari padepokan Kiai Banyu Bening. Hasilnya tentu cukup memadai. Tidak terlalu jauh dari padepokan itu masih terbentang hutan kaki pegunungan yang lebat. Padang perdu yang akan dapat menjadi cadangan masa depan. Bahkan padang perdu yang berbatu padas itu pun selalu basah, karena ada 1000 mata air yang dapat disalurkan dan ditampung menjadi parit-parit yang dapat mengaliri tanah yang luas." "Kau sempat meneliti keadaan di sekitar padepokan itu?" bertanya Kiai Narawangsa. "Ketika aku berdua memasuki padepokan, maka kawan-kawan yang lain menunggu di padang yang sempat mendapat perhatian mereka." Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Katanya kepada Nyai Wijisari, "Nah, bukankah menarik untuk berada di padepokan itu? Di sini kita tidak dapat berkembang. Meskipun kita tinggal di tepi sungai, namun tanahnya terasa semakin sempit. Kita tidak dapat mendesak orang padukuhan yang memang sudah berdiri di jarak yang jauh. Kita juga tidak dapat menebas hutan menurut keperluan. Kita memang dapat menakut-nakuti orang-orang susukan. Tetapi dengan demikian, maka kita menjadi orang yang hidup terpencil. Meskipun kita tidak memerlukan mereka, namun ada baiknya kita dapat berhubungan dengan orang-orang padukuhan sekitar kita." Nyai Wijisari pun mengangguk-angguk pula. "Nah, kita akan datang dan menyingkirkan Kiai Banyu Bening. Kita akan berada di satu daerah yang baru dengan harapan-harapan baru. Tetapi kita memerlukan persiapan yang baik, Kiai," berkata pemimpin kelompok, "meskipun nampaknya tidak terlalu banyak, tetapi aku melihat kesiagaan yang tinggi dari para cantrik di padepokan Kiai Banyu Bening itu. Apakah kau kira selama ini kita tidak menempa diri? Bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau dibayangi oleh ketakutan untuk mengambil padepokan itu?" "Tidak, Kiai. Bahkan aku telah mengatakannya kepada Kiai Banyu Bening, bahwa Kiai dan Nyai akan datang untuk merawat dan memakamkan kembali anak itu di padepokan itu pula dan mempersilahkan Kiai Banyu Bening untuk pergi. Kita akan membunuhnya," geram Kiai Narawangsa. "Aku tidak dapat mengatakannya seperti itu pada waktu aku menghadap Kiai Banyu Bening." "Aku mengerti.
Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita akan membuat persiapan sebaik-baiknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan pergi ke lereng Gunung Lawu. Kami menempuh perjalanan kembali dari kaki Gunung Lawu dalam 2 hari lebih sedikit. Kami bermalam 2 malam di perjalanan. Apakah perjalanan itu cukup berat? Iya, Kiai. Perjalanan yang berat. Apalagi jika kita berangkat dengan seluruh isi padepokan ini. Kita tidak akan berangkat bersama-sama. Kita akan mengirimkan beberapa orang lebih dahulu untuk membuat landasan tidak terlalu jauh dari padepokan itu. Mungkin di pinggir hutan yang dapat memberikan dukungan persediaan makan bagi kita. Tentu ada di antara kita yang memiliki kemampuan berburu. Padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu tentu juga akan dapat menjadi sumber bahan makanan bagi kita. Dengan demikian, hubungan yang buruk akan terulang kembali di tempat yang baru itu, potong Nyai Wijisari. Kita akan dapat menyebut nama Kiai Banyu Bening. Nyai Wijisari mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia pun berkata, persiapan kita harus meyakinkan. Tetapi yang penting bagiku, aku akan mengambil dan merawat anakku yang selalu hadir di dalam mimpi-mimpiku. Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Beberapa saat kemudian, maka sekelompok orang yang baru datang dari kaki Gunung Lawu itu pun diperkenankan untuk beristirahat. Namun Kiai Narawangsa itu pun berkata, mulai besok kita akan berkemas. Aku tidak ingin persiapan kita berkepanjangan, berkata Nyai Wijisari, aku rindukan anak itu. Perintah untuk mempersiapkan diri itu pun kemudian telah sampai ke setiap telinga. Seorang yang rambutnya sudah ubanan berbisik kepada kawannya. Langkah yang kurang bijaksana. Tempat ini merupakan tempat yang paling baik. Jika kita berada di daerah baru, apakah kita dapat dengan segera mendapatkan lahan yang subur? Kawan-kawan kita sudah sempat melihat-lihat. Tanah di sekitar padepokan di kaki Gunung Lawu itu sangat subur. Banyak cadangan tanah yang masih terbuka. Kau memang dungu, geram orang yang rambutnya sudah ubanan itu, bukan lahan yang akan kita tanami padi dan jagung. Maksud paman? Lahan yang dapat menyediakan uang, emas dan permata. Bukankah di samping bercocok tanam kita juga selalu menuai benda-benda berharga itu? Kita tinggal mengambilnya dan membawanya ke padepokan. Oh, orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya lagi, bukankah di mana-mana ada orang kaya? Sudah, potong orang yang rambutnya ubanan, kau memang dungu. Orang yang berambut ubanan itu pun kemudian telah bangkit dan melangkah pergi. Sejak hari berikutnya, maka Kiai Narawangsa telah memerintahkan orang-orangnya untuk berlatih. Di sela-sela kerja mereka di sawah dan pategalan, mereka telah menyelenggarakan latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka lebih dari biasanya. Di samping latihan-latihan yang meningkat, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari juga meningkatkan kegiatan mereka di malam hari. Sebelum mereka meninggalkan padepokan mereka, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari berniat untuk mengurus benda-benda berharga yang ada di daerah jangkauan mereka. Hampir setiap malam, Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari telah keluar dari padepokan mereka. Sekali-sekali mereka berpacu di bulak-bulak panjang di atas punggung kuda bersama 4 atau 5 orang pengikutnya. Tetapi pada kesempatan lain, mereka berjalan menyusuri pematang dan bahkan padang-padang perdu untuk mengumpulkan benda-benda berharga. Sementara itu di siang hari beberapa orang pengikutnya berkeliaran untuk mencari sasaran serta melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada sasaran itu. Dengan demikian, maka pada lingkungan yang terhitung luas di sekitar padepokan Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari itu, keadaannya menjadi semakin memburuk. Seakan-akan tidak ada kekuatan yang dapat membendung perampokan-perampokan yang semakin sering terjadi. Padukuhan-padukuhan besar dan kecil selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Gardu-gardu peronda justru menjadi kosong, karena para peronda berapapun jumlahnya tidak akan mampu menghentikan perampokan-perampokan itu. Ketika pada suatu saat, Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari menemui sebuah gardu yang ditunggui oleh 5 orang peronda. Maka nasib kelima orang peronda itu menjadi sangat buruk. Bahkan mereka masih juga sempat mengancam, jika masih ada yang meronda di malam-malam mendatang, maka mereka akan dihabisi. Dengan demikian, maka ketakutan pun semakin tersebar di daerah yang luas di sekitar padepokan itu. Tetapi tidak ada yang mampu mengatasinya. Di samping kegiatan yang meningkat itu, maka latihan-latihan pun berlangsung semakin meningkat.
Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari telah menjadi semakin mantap. Daerah perburuan benda-benda berharga di lingkungan yang terasa menjadi semakin tua itu, telah menjadi semakin kering pula. Sehingga karena itu, maka mereka mengharapkan daerah baru yang masih subur. Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari juga memperhitungkan kemungkinan, bahwa daerah di sekitar kaki Gunung Lawu itu juga sudah dikuras habis oleh Kiai Banyu Bening. Namun jika mereka dapat menduduki padepokan Kiai Banyu Bening, maka benda-benda yang tersimpan di padepokan itu akan jatuh ke tangan mereka pula. Namun Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari ternyata cukup berhati-hati. Mereka telah mengirimkan beberapa orang untuk mengamati padepokan itu dalam beberapa hari. Kalian harus mengetahui, seberapa kekuatan yang tersimpan di padepokan itu, sehingga kedatangan kita tidak sekedar menyurupkan kepala kita ke dalam api. Dengan demikian, maka 5 orang telah diperintahkan untuk berangkat menuju ke kaki Gunung Lawu. 2 di antara mereka adalah orang-orang yang pernah pergi ke padepokan Kiai Banyu Bening, sementara yang lain adalah orang-orang baru. Diharapkan bahwa orang-orang baru itu akan dapat memberikan pertimbangan yang lebih lengkap setelah mereka melihat padepokan Kiai Banyu Bening dan lingkungan di sekitarnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kelima orang itu menempuh perjalanan yang jauh. Tetapi perjalanan mereka tidak banyak dibayangi bahaya, karena mereka tidak mempunyai tugas lain kecuali melihat-lihat padepokan di kaki Gunung Lawu itu. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di padepokan di kaki Gunung Lawu itu masih saja menempa diri. Mereka memanfaatkan waktu degan sebaik-baiknya. Mereka yang tidak pergi ke sawah, telah masuk ke dalam sanggar. Mungkin sanggar tertutup, mungkin sanggar terbuka. Orang-orang yang umurnya sudah menjelang senja itu dengan tekun membimbing mereka pula. Apa yang dapat kita lakukan harus kita lakukan pada masa-masa senja ini, berkata Ki Ajar Pangukan. Ki Lemah Teles tertawa. Katanya, meskipun menjelang senja, kita tetap matahari. Ya, Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Sinar matahari senja masih dapat membakar langit. Ki Pandi tertawa pula. Katanya, jangan takut kehilangan panas jika api kalian telah menyalakan sebukit karang sehingga membara. Tidak cukup, teriak Ki Lemah Teles, panas cahaya matahari senjamu harus membuat bulan, bintang dan semua langit membara sampai saatnya terbit matahari baru. Ki Jagaprana tertawa berkepanjangan. Katanya, apakah matahari-matahari kini pandai bermimpi? Bukan mimpi, teriak Ki Lemah Teles, apimulah yang akan segera padam di dalam mimpi burukmu. Kau akan menantang berperang tanding, bertanya Ki Pandi. Bongkok edan, geram Ki Lemah Teles. Mereka pun tertawa. Sementara Ki Lemah Teles melangkah meninggalkan mereka. Tetapi langkahnya terhenti ketika Ki Pandi berkata, "Heh, kau akan kemana? Berilah perintah-perintah. Kau sekarang memimpin padepokan ini bersama Ki Warana. Perintah apa yang dapat aku berikan kepada matahari yang mulai redup sebelum senja?" Ki Lemah Teles tidak menghiraukan orang-orang tua itu tertawa berkepanjangan. Ki Warana menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin dapat berbuat sebagaimana orang-orang tua itu. Sempat tertawa dan memandang kehidupan tanpa dibebani oleh berbagai macam persoalan yang menekan. Tetapi ia tidak dapat ingkar, bahwa ia harus bekerja keras untuk menyusun kembali tatanan kerja dan hubungan di padepokan itu. Dari hari ke hari, kesibukan di padepokan itu menjadi semakin meningkat. Beberapa orang anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu justru menyatakan diri untuk ikut menimba ilmu di padepokan itu. Mereka dan orang-orang tua mereka kemudian mengetahui bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar di padepokan itu. Ki Warana telah menyatakan bahwa sanggar-sanggar yang terdapat di padukuhan-padukuhan tidak mempunyai arti lagi. Jika sanggar itu ingin tetap ada di padukuhan, maka gunanya sudah berbeda sama sekali. Perubahan-perubahan yang meyakinkan itulah yang membuat orang-orang padukuhan mempercayakan beberapa orang anak muda mereka menyatakan diri untuk tinggal di padepokan. Mereka bukan saja ingin mendapatkan tuntunan dalam olah kanuragan. Tetapi di padepokan mereka juga ingin menyadap pengetahuan tentang bercocok tanam, berternak dan mengenali musim. Mereka juga ingin dapat membaca huruf-huruf serta menangkap maksudnya. Tetapi Ki Warana telah memberitahukan kepada mereka dan orang tua mereka, bahwa padepokan itu masih berada dalam keadaan bahaya.
Aku tidak ingin mereka terbakar dalam api permusuhan begitu mereka memasuki padepokan kami, berkata Kiwarana kepada anak-anak muda itu serta orang tua mereka. Beberapa orang memang menjadi ragu-ragu. Tetapi beberapa orang yang lain berkata, kami siap menjalani tugas apapun juga. Kiwarana justru menjadi terharu. Ia merasakan sambutan yang hangat dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu, setelah berhasil merombak alasnya sampai ke dasar. Ketika hal itu dibicarakannya dengan Ki Lemah Teles, maka Ki Lemah Teles pada dasarnya sejalan dengan pikiran Kiwarana. Sebaiknya anak-anak muda itu tidak memasuki padepokan justru pada saat yang gawat. Mereka belum mempunyai bekal apa-apa, berkata Ki Lemah Teles. Tetapi ternyata beberapa orang anak muda justru bersedia mengalami akibat apapun. Terutama dari padukuhan terdekat yang telah menjadi landasan perlawanan Kiwarana terhadap Panembahan Lebdagati dan Lembu Palang. Kami sudah mempunyai pengalaman, berkata beberapa orang anak muda itu. Kiwarana memang tidak dapat menolak mereka. Jika Kiwarana tidak mau menerima mereka, maka akan dapat terjadi salah paham, seakan-akan setelah Kiwarana merebut kembali padepokannya, maka ia telah menolak kehadiran anak-anak muda itu di padepokannya. Apa boleh buat, berkata Ki Lemah Teles. Mereka memang sudah mempunyai sedikit pengalaman. Tetapi dengan demikian, kita tidak akan dapat menolak kehadiran anak-anak muda dari padukuhan yang lain. Ki Lemah Teles menarik nafas dalam-dalam. Katanya, anak-anak yang baru sama sekali itu justru akan dapat menjadi beban. Tetapi mereka akan menganggap kita menjauhi sebuah padukuhan tetapi mendekati padukuhan yang lain. Kiwarana, berkata Ki Lemah Teles, beri mereka penjelasan sekali lagi, bahwa padepokan ini masih dibayangi oleh pertentangan dan perselisihan. Sehingga dengan demikian kita dapat membagi tanggung jawab. Kiwarana mengangguk-angguk. Katanya, baik, Ki Lemah Teles. Aku akan menjelaskan kepada anak-anak muda itu serta orang tuanya, bahwa pertentangan dan perselisihan itu akan dapat membuahkan kematian. Dengan penjelasan itu, memang ada beberapa orang anak muda yang mengurungkan niatnya, tetapi ada pula di antara mereka yang dengan tekad bulat bergabung dengan para cantrik dari padepokan yang telah memperbaharui pijakannya itu. Kami akan membuka kesempatan seluas-luasnya setelah keadaan benar-benar menjadi tenang, berkata Kiwarana. Namun mereka yang tidak menunda keinginannya untuk bergabung dengan para cantrik di padepokan itu, Kiwarana telah menaruh perhatian lebih besar daripada para cantrik yang lain. Kami serahkan mereka kepada kalian berdua, Ngger, berkata Kiwarana kepada Manggada dan Laksana. Tetapi apa yang dapat kami berikan kepada mereka, bertanya Manggada, pengetahuan dan ilmuku masih terlalu dangkal. Tidak. Ilmu dan pengetahuan kalian jauh lebih baik dari ilmu dan pengetahuanku. Karena itu, aku serahkan mereka kepada Angger berdua untuk dapat meletakkan dasar-dasar secara umum. Pada perkembangannya nanti, biarlah Ki Lemah Teles yang mengatur mereka. Manggada dan Laksana tidak dapat menolak. Ketika hal itu dikatakan kepada Ki Pandi, ternyata Ki Pandi sependapat. Katanya, kalian tentu dapat melakukannya. Tetapi Ki Pandi menasehatkan, agar semua latihan dilakukan di dalam padepokan. Mungkin para pengikut Kiai Narawangsa selalu mengamati padepokan ini. Karena itu, maka mereka jangan melihat persiapan-persiapan yang dilakukan di padepokan ini. Sesuai dengan tugas yang diserahkan kepada Manggada dan Laksana, maka kedua anak muda itu pun segera mulai melakukannya. Anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu mendapat kesempatan terbanyak untuk melakukan latihan-latihan. Mereka tidak segera diserahi tugas untuk ikut memelihara sawah dan pategalan. Yang penting bagi mereka adalah menempa diri dalam olah kanuragan. Apalagi keadaan padepokan yang masih selalu dibayangi oleh perselisihan yang berkepanjangan setiap hari. Manggada dan Laksana memasuki sanggar terbuka bergantian. Keduanya telah membagi anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu menjadi dua kelompok yang besar. Kemudian kelompok-kelompok itu dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap hari, di dini hari, anak-anak muda itu harus sudah bangun. Setelah berbenah diri, mereka segera memasuki latihan-latihan pagi. Mereka memanasi tubuh mereka dengan gerakan-gerakan yang khusus. Kemudian berlari-lari memutari halaman dan kebun padepokan. Jika kelompok yang dipimpin oleh Manggada berlatih di sanggar terbuka, maka Laksana melakukannya di halaman. Demikian sebaliknya.
Setelah sepekan mereka melakukan latihan-latihan gerak dasar, maka Manggada dan Laksana mulai mengajari mereka cara memegang berbagai jenis senjata. Mula-mula anak-anak muda itu berlatih memegang tombak dan melakukan gerak-gerak dasar. Kemudian mereka mulai berlatih memegang pedang dan perisai. Untuk memburu waktu yang sempit, maka Manggada dan Laksana menekankan kemampuan anak-anak muda yang menjadi penghuni baru dari padepokan itu bermain dengan tombak pendek dan pedang dengan perisainya. Kalian tidak perlu menjelajahi berbagai macam senjata. Yang penting dalam waktu yang pendek ini kalian mampu mempergunakan tombak pendek dan pedang dengan perisainya, berkata Manggada dan Laksana kepada anak-anak muda itu. Namun anak-anak muda itu juga diajarinya mempergunakan tombak pendek dan pedang untuk melawan berbagai macam senjata. Mereka berlatih melawan orang yang bersenjata kapak. Berlatih melawan orang yang mempergunakan trisula, canggah, bindi atau cambuk. Latihan-latihan yang dilakukan oleh para penghuni padepokan itu memang tidak dapat dilihat dari luar. Baik anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu, maupun mereka yang sudah berada di padepokan itu sejak padepokan itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening. Jika ada 4 atau 5 orang penghuni padepokan itu yang pergi keluar, mereka tentu membawa cangkul atau bajak atau garu dengan sepasang kerbau untuk dipekerjakan di sawah atau pategalan di seputar padepokan itu. Dalam pada itu, ternyata Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari juga tidak segera mendatangi padepokan yang dipimpin oleh Ki Lemah Teles itu. Kecuali mereka juga ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mereka masih merasa sayang untuk meninggalkan lingkungannya. Rasa-rasanya mereka masih memerlukan waktu beberapa lama untuk menguras harta benda yang ada di lingkungannya yang cukup luas itu. Namun dalam pada itu, orang-orang yang ditugaskan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari sudah berada di kaki Gunung Lawu. Mereka mencoba mengamati padepokan yang mereka sangka masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu. Justru karena mereka menganggap bahwa padepokan itu memang masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening, maka mereka sama sekali tidak berusaha lagi untuk meyakinkannya lagi. Bahkan kelima orang itu sama sekali tidak mencoba berhubungan dengan orang-orang padukuhan. Jika mereka melakukannya, maka mungkin sekali kedatangan mereka akhirnya diketahui oleh orang-orang padepokan. Karena itu, maka mereka hanya sekedar melakukan pengamatan dari kejauhan. Meskipun kelima orang itu tidak melihat kekuatan padepokan itu yang sebenarnya, tetapi mereka memang melihat kesiagaan yang mantap. Mereka melihat para cantrik yang mengawasi keadaan di sekeliling padepokan dari atas panggung di belakang dinding. Bahkan mereka juga melihat 2 orang cantrik dengan tombak di tangan mengawal sebuah pedati yang penuh berisi hasil bumi yang dipetik di pategalan. Ternyata Kiai Banyu Bening adalah seorang yang sangat berhati-hati, berkata salah seorang di antara mereka. Setelah beberapa hari kelima orang itu mengadakan pengamatan, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa padepokan Kiai Banyu Bening adalah padepokan yang cukup tertib. Pemimpin kelompok itu pada hari-hari terakhir dari tugasnya ternyata atas gagasan sendiri ingin memasuki padepokan Kiai Banyu Bening itu. Apakah tidak akan membahayakan jiwa kita? Bertanya salah seorang dari mereka. Mungkin, jawab pemimpin kelompok itu, tetapi dengan demikian, aku akan dapat melihat serba sedikit isi dari padepokan itu untuk menyesuaikan laporan kawan kita terdahulu, yang juga pernah datang menghadap Kiai Banyu Bening. Tetapi menurut kawan kita itu, Kiai Banyu Bening adalah seorang yang tidak dapat diduga sifatnya. Namun ia adalah seorang yang mempunyai wibawa yang tinggi. Jika aku tidak kembali setelah matahari sampai di puncak, sebaiknya kalian menyingkir dari tempat ini, berkata pemimpin kelompok itu. Apa yang akan kau katakan kepada Kiai Banyu Bening? Bertanya seorang kawannya. Aku akan memberikan peringatan, bahwa Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari dalam waktu dekat akan segera datang. Hanya itu? Ya. Hanya itu. Bukankah ini penting sekali bagi mereka? Tetapi apakah hal itu dibenarkan oleh Kiai Narawangsa? Jika karena itu, Kiai Banyu Bening menyingkir, bukankah Kiai Narawangsa terutama, akan menjadi sangat marah, karena ia ingin membunuh saja Kiai Banyu Bening itu? Kiai Banyu Bening menurut perhitunganku, tidak akan melarikan diri. Pemimpin kelompok itu kemudian memutuskan untuk benar-benar pergi ke padepokan. Ia mengajak salah seorang dari kawan-kawannya itu yang pernah datang ke tempat itu sebelumnya, meskipun orang itu juga tidak ikut memasuki padepokan pada waktu itu. Dengan kesadaran yang tinggi atas akibat yang mungkin terjadi atas diri mereka,
maka pemimpin kelompok itu pun telah pergi ke padepokan bersama dengan seorang kawannya. Namun bagaimanapun juga orang itu merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pemimpin kelompok yang orangnya berbeda dengan pemimpin kelompok yang datang terdahulu ke padepokan itu, memang seorang yang berani. Meskipun demikian, ketika ia melangkah menuju ke pintu gerbang, orang itu menjadi berdebar-debar pula. Para petugas yang berada di panggungan di sebelah pintu gerbang itu telah melihat kedatangannya. Karena itu, maka petugas itu pun kemudian berteriak bertanya. "Hei, siapakah kalian dan untuk apa kalian datang kemari?" Pemimpin kelompok itu memandang para petugas di atas panggungan itu. Dengan lantang ia justru bertanya, "Apakah aku harus berteriak pula?" Petugas itu termangu-mangu sejenak. Nampaknya orang yang datang itu bukan orang-orang padukuhan atau orang-orang yang telah terbiasa dengan padepokan itu. Karena itu, maka para petugas itu pun menjadi lebih berhati-hati. Seorang dari para petugas itu pun telah menjawab. "Ya, berteriaklah. Inikah cara padepokan ini menerima tamu?" "Ya," jawab petugas itu. Pemimpin kelompok itu mulai merasa tersinggung. Tetapi ia harus menahan diri. Dengan lantang pula ia berkata, "Aku ingin menghadap Kiai Banyu Bening." Petugas itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Tunggulah, aku akan melaporkannya. Tetapi kalian harus menjawab, siapakah kalian dan kalian datang dari mana?" "Aku utusan dari Kiai Narawangsa," jawab orang itu tanpa ragu-ragu. Bahkan ia mengucapkan nama itu dengan kebanggaan yang melonjak di dalam dadanya. Menurut pendapatnya, nama Kiai Narawangsa akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi Kiai Banyu Bening. Nama itu memang menggetarkan dada petugas di panggungan. Karena itu, salah seorang petugas di panggungan itu telah turun untuk melaporkan kedatangan utusan Kiai Narawangsa itu. Sementara petugas yang lain masih bertanya, "Kau datang untuk apa?" "Aku akan bertemu dengan Kiai Banyu Bening." "Keperluanmu apa?" bertanya petugas itu pula. "Aku akan menyampaikan sendiri kepada Kiai Banyu Bening." "Aku tidak tahu, apakah Kiai Banyu Bening dapat menerimamu atau tidak," jawab petugas itu. Ia sudah mengerti, bahwa Ki Ajar Pangukanlah yang telah berperan menjadi Kiai Banyu Bening ketika utusan Kiai Narawangsa yang terdahulu datang ke padepokan itu. Namun orang yang berada di muka regol itu berteriak, "Katakan kepada Kiai Banyu Bening bahwa aku utusan Kiai Narawangsa ingin bertemu." Petugas pintu jaga menemui Ki Warana untuk melaporkan kehadiran dua orang yang mengaku utusan dari Kiai Narawangsa. Ki Warana pun segera menemui Ki Lemah Teles dan Ki Ajar Pangukan untuk minta pertimbangan apakah yang sebaiknya dilakukan terhadap utusan itu. "Mereka bukan orang-orang yang pernah datang kemari," berkata Ki Warana. Para petugas itu tentu masih dapat mengenali kedua orang utusan Kiai Narawangsa yang terdahulu, karena kebetulan waktu itu mereka melihat langsung kedatangan kedua orang utusan itu. "Katakan bahwa Kiai Banyu Bening baru beristirahat. Ia tidak dapat menerima kedua utusan itu. Tanyakan saja kepadanya, apakah keperluan mereka datang. Agaknya kita sudah dapat menebak apa yang akan mereka katakan." Ki Warana pun mengangguk-angguk. "Temuilah mereka," berkata Ki Ajar Pangukan. Ki Warana lah yang kemudian memerintahkan membuka regol depan setelah memerintahkan para penghuni padepokan yang tidak berkepentingan untuk menyingkir. Demikian pula anak-anak muda yang sedang berlatih bersama Manggada di halaman samping. "Biarlah mereka melihat padepokan ini tidak terlalu ramai," berkata Ki Warana. Baru kemudian, setelah suasana di padepokan itu nampak lengang seperti yang dikehendaki oleh Ki Warana, para cantrik membuka pintu gerbang padepokan. Sementara itu, kedua orang yang datang dari padepokan Kiai Narawangsa itu sudah menjadi tidak sabar. "Kenapa kalian mempermainkan kami?" bertanya yang tertua di antara kedua orang itu demikian pintu terbuka. Tetapi orang yang membuka pintu itu mengerti, bahwa utusan Kiai Narawangsa itu ingin menggertaknya, sehingga karena itu, maka ia pun justru bertanya. "Apakah kami mempermainkan kalian? Kalian sengaja tidak segera membuka pintu dan memaksa kami menunggu di depan regol seperti pengemis yang menunggu belas kasihan." Jawaban orang yang membuka pintu itu ternyata tidak kalah kerasnya dengan pernyataan kedua orang itu. "Jika kalian memang tidak menunggu belas kasihan, kenapa kalian tidak pergi saja?" Wajah kedua orang itu menjadi merah. Yang tertua di antara mereka berkata, "Aku utusan Kiai Narawangsa. Jika kau menghina aku, sama artinya kau telah menghina Kiai Narawangsa."
Tetapi orang yang membuka pintu itu menjawab, "Padepokan ini adalah padepokan Kiai Banyu Bening. Siapapun yang berhubungan dengan padepokan ini harus tunduk kepada tatanan yang berlaku di sini." Kemarahan yang memuncak hampir saja membuat kedua orang itu kehilangan kendali. Tetapi mereka sadari bahwa mereka berdiri di depan regol sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka orang yang tertua itu pun berkata, "Sekarang, bawa aku bertemu dengan Kiai Banyu Bening." Ki Warana yang melihat gelagat yang kurang baik di depan gerbang padepokan itu pun telah mendekat. Ki Warana itu mendengar ketika orang yang mengaku utusan Kiai Narawangsa itu minta untuk dibawa menghadap Kiai Banyu Bening. Karena itu, justru Ki Warana lah yang menjawab, "Kiai Banyu Bening sedang beristirahat." Kedua orang yang mengaku utusan Kiai Narawangsa itu memandang Ki Warana yang melangkah semakin dekat. Dengan nada tinggi, yang muda di antara kedua orang itu berkata, "Kami utusan Kiai Narawangsa. Kenapa Kiai Narawangsa itu tidak datang sendiri? Pada saatnya Kiai akan datang. Sekarang, biarlah aku berbicara dengan Kiai Banyu Bening." Kiai Banyu Bening baru beristirahat. "Aku utusan Kiai Narawangsa." Ki Warana tertawa. Katanya, "Jika Kiai Narawangsa itu datang sekarang, maka Kiai Banyu Bening tentu akan menemuinya. Karena itu pergilah, katakan kepada Kiai Narawangsa, agar ia datang sendiri agar Kiai Banyu Bening bersedia menemuinya. Kalian akan menyesal telah mempermainkan utusan Kiai Narawangsa. Pergilah." Jika Kiai Narawangsa berkeberatan, kenapa tidak Nyai Wijisari saja yang datang kemari? Mungkin Nyai Wijisari akan sempat mengenang kembali masa-masa lalunya bersama Kiai Banyu Bening. Apakah Kiai Narawangsa akan cemburu? Orang itu menggeram. Tetapi keduanya memang tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka kehilangan kendali, maka mereka justru akan terjerumus ke tangan orang-orang sepadepokan. Sebenarnya lah mereka datang ke padepokan itu sekedar untuk melihat kesibukan di padepokan itu. Serba sedikit mereka ingin mendapat gambaran, apa yang ada di dalam padepokan itu untuk kemudian disesuaikan dengan laporan pemimpin kelompok yang pernah datang terdahulu. Karena itu, bertemu dengan Kiai Banyu Bening atau tidak bertemu, sebenarnya tidak ada bedanya, dari pintu gerbang padepokan yang terbuka, mereka telah melihat ke dalam padepokan itu. Sehingga tidak perlu memaksakan keinginan untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening. Akan tetapi untuk mengelabui para penghuni cantrik, maka ia harus berpura-pura. Maka dengan nada tinggi, orang yang tertua di antara kedua orang yang mengaku utusan Kiai Narawangsa itu berkata, "Kisanak, kalian telah memperlakukan utusan Kiai Narawangsa dengan cara yang tidak baik. Pada suatu saat Kiai Narawangsa akan datang, menghukum kalian dan seisi padepokan ini. Kiai Narawangsa akan datang dengan kekuatan yang tidak akan dapat kalian bendung, melanda padepokan kalian. Tetapi selanjutnya, Kiai Narawangsa tidak akan pernah meninggalkan padepokan ini. Apalagi Nyai Wijisari. Ia akan tinggal di sini, bersama anaknya yang telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. Justru dibakar di dalam api." Ki Warana justru menunjuk pada tugu di depan pendapa bangunan utama dengan batu nisan kecil di atasnya. Itulah makam anak Kiai Banyu Bening. Makam itu sangat dihormatinya. Kiai Banyu Bening memang sangat mendendam kepada istrinya yang sudah menyebabkan anaknya terbakar sehingga meninggal. Itu salah Kiai Banyu Bening. Salah Nyai Wijisari. Orang yang muda masih akan menyahut. Tetapi Ki Warana telah membentaknya, "Jika kau sebut lagi bahwa Kiai Banyu Bening yang bersalah, maka kalian tidak akan pernah kembali ke padepokan Kiai Narawangsa. Membunuh atau tidak membunuh kalian, bagi kami sama saja. Kami harus mempertahankan padepokan ini dengan ujung senjata. Karena itu pergilah, sebelum kalian akan dibantai di sini. Aku tidak main-main. Aku dapat menjatuhkan perintah itu." Kedua orang itu memang menjadi cemas. Karena itu, maka yang tertua di antara mereka berkata, "Aku akan pergi sekarang, tetapi dalam waktu dekat aku akan kembali lagi." Kiai Warana memandang orang itu dengan tajamnya. Katanya, "Cepat pergi, sebelum aku melepaskan sekelompok cantrik-cantrik dari padepokan ini untuk membantaimu. Kami sama sekali tidak takut kepada Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari." Kedua orang itu pun kemudian beringsut meninggalkan pintu gerbang padepokan itu. Mereka ternyata tidak berhasil menggertak orang-orang padepokan itu. Mereka pun tidak berhasil menemui Kiai Banyu Bening.
Tetapi mereka sudah berhasil melihat serba sedikit keadaan di dalam padepokan itu. Ketika mereka berkumpul kembali dengan kawan-kawannya, maka orang itu pun berkata, "Kita tidak melihat sesuatu yang pantas dicemaskan di dalam padepokan itu. Meskipun penjagaan di panggungan-panggungan nampaknya sangat ketat, tetapi nampaknya padepokan itu rapuh di dalam. Kami tidak melihat sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus. Apakah kita akan segera kembali dan memberikan laporan kepada Kiai Narawangsa?" "Ya, kita akan segera kembali." Kelima orang itu tidak menunggu hari berikutnya. Di sisa hari itu mereka mulai berangkat menempuh perjalanan jauh. Tetapi seperti saat mereka berangkat, mereka tidak banyak mengalami rintangan di perjalanan pulang. Dalam pada itu, Nyai Wijisari merasa sudah terlalu lama menunggu kesempatan untuk dapat pergi ke kaki Gunung Lawu. Apalagi ketika rasa-rasanya sudah tidak ada lagi rumah yang pantas diketuk pintunya. Ternyata betapapun kerasnya jalan kehidupan yang ditempuh oleh Nyai Wijisari, namun kerinduan yang hampir tidak tertahankan telah mencengkam jantungnya. Namun ia tidak dapat mengingkari satu kenyataan, bahwa anaknya memang sudah meninggal, terbakar bersama rumahnya dan seisinya. Nyai Wijisari memang menganggap bahwa kematian anaknya itu disebabkan oleh kesalahan suaminya. Jika saja waktu itu suaminya tidak cepat dibakar oleh perasaan marahnya, maka persoalannya akan menjadi lain. Meskipun demikian, di hati kecilnya, Nyai Wijisari juga melihat bahwa dirinya juga bersalah. Seharusnya ia tidak membawa Narawangsa ke rumahnya. Saat itu ia mengira bahwa Lembu Irit tidak akan pulang sampai matahari terbit. Namun sebelum tengah malam suaminya sudah pulang. Karena suaminya dan Narawangsa memang memiliki ilmu yang tinggi, maka perkelahian di antara mereka tidak dapat dihindari. Nyai Wijisari tidak dapat menyesali peristiwa yang telah terjadi itu. Karena bagaimanapun juga ia menyesal, yang terjadi itu memang sudah terjadi. Seakan-akan terbayang kembali, apa yang telah dilakukannya. Ternyata ia telah membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Ketika Narawangsa terdesak, maka ia justru membantu laki-laki itu untuk melawan suaminya. Ketika rumahnya terbakar, dan jerit tangis anaknya melengking, Wijisari tidak tahan mendengarnya, sementara ia tidak lagi dapat menerobos api untuk menolongnya. Namun dalam keadaan yang sangat bingung tangannya telah ditarik oleh Narawangsa karena api telah membakar hampir seluruh bagian rumahnya. Demikian ia bergeser, maka langit-langit pun telah runtuh. Nyai Wijisari tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh suaminya. Hampir di luar kesadarannya. Nyai Wijisari tidak menolak ketika tangannya ditarik terus menjauhi api yang menjadi semakin gemuruh menelan rumahnya dan isinya, termasuk bayinya. Namun akhirnya Nyai Wijisari mengetahui bahwa di hari berikutnya suaminya telah mengambil tubuh anaknya yang hangus dan dibawanya pergi. Orang-orang yang menyaksikannya tidak dapat berbuat banyak. Menurut keterangan tetangga-tetangganya, Lembu Irit yang juga mengalami luka bakar itu, sama sekali tidak mau berbicara sepatah kata pun. Baru kemudian, ketika ia memerintahkan beberapa orang anak buahnya menelusuri kepergian Lembu Irit, maka orang-orangnya itu pun menemukan Lembu Irit itu di kaki Gunung Lawu dan bergelar Kiai Banyu Bening. Namun laporan dari pengikutnya yang telah pergi ke kaki Gunung Lawu yang terdahulu, mengatakan bahwa anaknya yang meninggal itu telah dibuatkan sebuah tugu dan di atasnya diletakkan batu nisan kecil oleh bekas suaminya, Lembu Irit. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.